Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Bahagia? Puji Tuhan. Kita bersyukur. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020. Judul renungan pagi kita adalah ilmu berdoa. Yang terdapat di dalam ayat intinya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, apa itu ilmu berdoanya? Saudara yang sudah membaca secara lengkap akan mendapati banyak hal. Tapi saya akan memberikan 3 poin saja untuk kita berikan. Yang pertama, doa untuk kepentingan orang lain. Kutipannya terdapat di dalam, doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Wow, ini jelas memberitahu kepada kita tentang pentingnya berdoa bagi orang lain. Kenapa? Karena ada kata janganlah bersifat untuk kepentingan diri. Apakah kita nggak boleh berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita? Boleh. Harus itu. Tetap harus berdoa untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi yang paling utama adalah berdoalah untuk orang lain. Kenapa? Asas kehidupan Kristus haruslah menjadi asas kehidupan kita. Ini prinsipnya. Apa yang dilakukan Kristus? Bahwa Kristus selalu didasarkan kepada asas memberi. Ia memberi hidupnya untuk saya dan saudara. Ia mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Ia memberikan waktunya. Saudara sekalian, waktu Kristus itu 24 jam. Online 24 jam. Siap mendengar apapun yang kita mau keluhkan. Dan dia langsung merespon dengan pemberian-pemberian. Namun demikian, ada hal yang kedua. Prinsip yang kedua, atau hal penting yang kedua. Berdoa dengan tekun. Kutipannya terdapat di dalam, doa kita tidak selalu kelihatan dijawab Tuhan segera. Tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Wow, Kristus mengajarkan tidak boleh berhenti berdoa. Artinya setiap saat kita harus berdoa. Setiap hari kita harus berdoa. Karena apa? Doa itu tidak selalu dijawab dengan segera. Perlu ada ujian di dalam doa itu. Sungguh-sungguh enggak? Dengan kerendahan hati enggak? Untuk kepentingan diri atau tidak? Nah, oleh sebab itu kita harus tekun berdoa. Yang ketiga, ilmu berdoa yang ketiga, ikuti petunjuk Tuhan. Nah, kita tidak bisa asal berdoa, saudara sekalian. Apa petunjuk daripada Tuhan? Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah, menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak menaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Kita menghina Tuhan kalau hanya sekedar berdoa tanpa menaati akan syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya mudah, saudara sekalian. Syarat-syaratnya adalah mengasihi Tuhan. Gampang cuma mengasihi. Ingat, setelah mengasihi Tuhan kita harus menuruti perintahnya. Setelah menuruti perintahnya kita harus melakukan akan perintah-perintahnya. Nah, Yesus mengatakan kepada kita bahwa ciri orang yang mengasihi adalah menuruti perintah-perintahnya. Dan orang yang menuruti perintah-perintahnya, dia akan melakukan perintah-perintahnya. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi tanpa menuruti. Ini adalah syarat utama. Saudara sekalian, 3 prinsip telah diberikan kepada kita. Tulisan Roh Nubuat, Ellen G. White, Sign of the Time, 6 November 1884. Melalaikan berdoa menuntun seseorang bergantung kepada kekuatannya sendiri. Kalau kita lupa berdoa, melalaikan berdoa, itu kita sedang bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, 3 poin penting di dalam ilmu berdoa. Pertama, doa untuk kepentingan orang lain. Jangan kepentingan diri. Kedua, berdoa dengan tekun. Karena tidak semua doa dijawab dengan segera. Ada ujian. Yang ketiga, ikuti petunjuk Tuhan. Ada syarat-syaratnya. Apa itu? Mengasihi Tuhan,
mencari Tuhan. Setelah itu menuruti akan perintah-perintahnya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita dan tetaplah berdoa. Semangat pagi, Tuhan memberkati kita.